Iya. Hari ini kita bertemu kembali di ruang kolaborasi modul 2.3 dengan sesi praktik untuk coaching supervisi akademik. Nah, Bapak Ibu, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Dan untuk itu doa kami persilahkan Ibu Ratna memimpin atau membuka kegiatan pada siang hari ini. Monggo Pak Bu Ratna. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita agar berjalan dengan lancar dan sukses, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Ibu Ayu. Iya, terima kasih Bu Ratna. Alhamdulillah ya, meskipun kemarin kita sampai sore hari kurang lebih jam 17.30 baru selesai. Hari ini Bapak Ibu masih bisa bergabung kembali di sela-sela kesibukannya dan kepadatan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, Bapak Ibu, saya akan menerangkan kegiatan kita pada siang hari ini. Seperti biasa, identitas modul kita hari ini adalah kita berada di modul kedua di praktik pembelajaran yang berpihak pada murid dengan modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Apa sih pentingnya supervisi akademik ini? Nanti kita akan pahami lebih dalam apakah dengan sistem coaching ini kegiatan supervisi akademik itu akan lebih memperbaiki gaya, kemudian cara mengajar kita di dalam kelas yang mana di dalam pembelajaran kita itu selalu berpihak kepada murid. Nah, jumlah jam pembelajaran pada siang hari ini kurang lebih 2 jam atau 90 menit Bapak Ibu, di mana kompetensi yang diharapkan untuk Bapak Ibu adalah Bapak Ibu nanti bisa aktif menetapkan tujuan di dalam membuat rencana, menentukan cara untuk mencapai di dalam meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu juga nanti mampu memfasilitasi guru-guru lain atau teman sejawat Bapak Ibu di dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data. Bapak Ibu juga nanti mampu dan terampil menerapkan pendekatan coaching ini untuk pengembangan diri Bapak Ibu, pengembangan diri rekan-rekan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti punya tugas mulia ini kalau nanti sudah menjadi guru penggerak. Bahkan sekarang pun Bapak Ibu sudah melakukan praktik saya rasa ya untuk selalu membersamai rekan-rekannya untuk mengembangkan diri, hal-hal baru yang kita dapatkan kemudian kita sharing dengan teman-teman kita dan mudah-mudahan ini menjadi tujuan di dalam satuan pendidikan Ibu bersama. Nah, capaian umum modul pada siang hari ini Bapak Ibu nanti memiliki paradigma berpikir coaching. Nah, kemarin kan kita sudah latihan ya, sehingga kekurangan-kekurangan yang kemarin itu kita rubah ini tekniknya. Oh, kemarin itu ternyata coaching itu tidak selalu kita mengetahui masalahnya, tetapi bisa mencari tahu masalahnya dengan cara atau kalimat komunikasi yang secara tidak langsung sebenarnya kita mengorek gitu ya, mengorek atau menggali informasi tanpa disadari oleh para coachee. Sehingga kita nanti harus mampu mengolah kalimat di dalam berkomunikasi sehingga kompeten atau hal-hal yang ada di dalam diri rekan-rekan Bapak Ibu itu bisa tergali. Kemarin seperti yang disampaikan oleh Bu Rika ya, kita harus cerdas melihat
bagaimana reaksinya, kemudian bagaimana rekan kita ketika nanti berkomunikasi, apakah dia nyaman atau tidak nyaman tanpa dia sadari gitu ya. Kemudian menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Seperti kita ketahui ya, prinsip coaching itu pada dasarnya kita mencari atau membantu rekan kita untuk mencari solusinya sendiri. Jadi bukan kita menggurui, tetapi kita membantu rekan-rekan kita itu untuk dapat melihat potensi-potensi yang dia miliki gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti mampu melakukan percakapan berbasis coaching di dalam komunitas sekolah Bapak Ibu untuk mengembangkan kompetensi rekan-rekan Bapak Ibu. Nah, capaian khusus pada modul ini yaitu yang berhubungan dengan coaching atau bagaimana coaching di dalam supervisi akademik. Selain menjelaskan konsep coaching secara umum, Bapak Ibu nanti jadi sudah mampu membedakan antara coaching dengan pengimbangan diri lainnya. Pesan terakhir kemarin sama Bu Rika, memang kita tuh harus rajin berlatih supaya kita itu bisa terampil menerapkan dan tidak salah gitu lah ya. Tidak salah, kadang-kadang kita mau coaching nih, tapi ternyata kita itu mentoring atau kita ternyata itu konseling atau fasilitating. Nah, jadi hal-hal tersebut memang harus banyak berlatih di kita gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah berlatih terus untuk bisa menerapkan pengembangan diri yang sering kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Nah, yang selanjutnya adalah Bapak Ibu nanti mampu menjelaskan konsep coaching di dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan kompetensi orang lain. Menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk mengembangkan kompetensi, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Jadi paradigma berpikir dan prinsip coaching ini diharapkan bisa digunakan ketika kita akan melakukan supervisi akademik atau kita itu mendapatkan hal serupa ketika kita akan disupervisi akademik. Harapan kita seperti itu. Jadi nanti ketika kita sudah menerapkan ini, maka pada saat kita pengimbasan kepada rekan-rekan kita, harapannya senior-senior kita, pimpinan kita itu memahami prinsip-prinsip coaching ini. Jadi tidak serta-merta membuat jadwal besok kegiatan supervisi akademik dengan jadwal si A tanggal sekian tanpa kita dihadapi atau menerima coaching sebelumnya ya. Kemudian Bapak Ibu nanti mampu membedakan coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Kemudian mampu melakukan percakapan coaching melalui alur tirta ya, tentukan tujuan, kemudian identifikasi, dan seterusnya. Baru nanti kita akan mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu coaching presence, ya. Present itu hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Pertanyaan berbobot itu tidak harus pertanyaan yang berat-berat, yang sulit-sulit, aku mau bikin pertanyaan yang sulit nih, biar nggak bisa dijawab, itu bukan pertanyaan berbobot. Tetapi kita usahakan pertanyaan ini berkaitan atau kita gali dari apa yang disampaikan oleh para coaching gitu ya. Menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah dan melakukan kalibrasi. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa saling memberikan umpan balik karena nanti kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu adalah bergantian dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Lalu nanti Bapak Ibu bisa mempraktikkan rangkaian ini di dalam supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching.
Kurang lebih seperti itu ya modul kita yang akan kita selesaikan di hari ini. Jadi modul 2.3 itu kita selesaikan dalam 2 hari praktiknya yang kemarin kita latihan, hari ini Bapak Ibu akan berpraktik. Baik, sebelum kita memulai, mari kita merilekskan tubuh kita dulu ya. Boleh nanti Bapak Ibu menjawab ya. Kita nyanyi-nyanyi bersama, nanti ketika saya tunjuk contoh nih, sedang apa, sedang apa, sedang apa sekarang Pak Jus gitu, misalnya Pak Adi gitu. Pak Adi harus menjawab sedang apa gitu ya. Baik, siap ya? Oke, kita mulai sama-sama bernyanyi biar rileks. Oke, boleh diaktifkan kameranya semua. 1, 2, 3. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Sekarang sedang apa? Sedang apa, Pak Itno? Nah, saya cari memang yang agak-agak lamun. Kalau yang fokus pasti bisa jawab. Ayo Pak Itno, jawabnya nyanyi. Iya. Yang sedang apa? Sedang duduk. Oh, sedang duduk. Ya. Sedang duduk sekarang. Saya bagaimana Bu? Nunjuk gitu? Lanjut. Sekarang sedang. Nah, duduk apa? Lanjut. Duduk sekarang, apa? Duduk apa? Sekarang Pak Adi. Pak Adi duduk apa? Duduk melamun, duduk melamun. Agak lucu ya kalau duduk melamun. Duduk manis mungkin. Duduk manis, duduk manis sekarang manis apa sekarang. Bu Prita, semangat. Sedang manis ya, manis apa ya, manis jus anggur. manis jus anggur sekarang, Bu Rika. Kacau ya, agak kacau ya lagunya. Anggur merah sekarang anggur merah, Bu Asma. Anggur apa? Merah apa? Merah apa? Kok anggur merah? Merah apa? Saya mau nangis rasanya. Merusak lagu kita. Ya, siapa tadi Bu Rika? Bu Asma. Oh, Bu Asma. Asma. Merah apa Bu Asma? Enggak Bu kedengeran. Asma nggak dengar. Bu Asma belum diaktifkan. Ya ganti, kalau tidak Bu Asma, Bu Darus deh, merah apa? Merah hati sekarang hati apa? Bu Ratna. Iya, Bu Ratna hatinya apa? Hati apa ya? Halo. Hati ceria sekarang ceria apa Pak Danang? Pak Danang ceria apa? Halo Pak Danang. Ceria hilang. Ceria hilang. Mana sudah Pak Danang? Oh iya, Pak Danang. Maaf Bu, baru mau masuk ke kamar, berdapat kamar ini. Oh iya. Bu Rahma nggak bisa. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Cukup ya, agak susah ya kalau bernyanyi, tidak penyanyi semua. Sebenarnya alurnya itu satu suku kata. Jadi kalau dua suku kata memang agak susah nadanya ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah agak merefresh sedikit. Jadi sudah hilang ya deg-degannya untuk praktek nanti. Mudah-mudahan nanti pada saat praktik itu bisa mengalir secara natural sehingga hasil rekaman yang Bapak Ibu lakukan nanti
pada saat di-upload itu cukup baik gitu ya. Nah, untuk hari ini, ruangan BOR itu memang saya bagi 4 kelas, jadi tidak ada yang di main room. Kenapa? Karena kemarin saya perhatikan kalau yang kelompok satunya ada di main room, itu dianya kapasitasnya lebih besar daripada teman-temannya. Nanti kasihan pada saat mengupload ya, harus melakukan pemotongan dulu dan sebagainya. Karena kan kita awali dengan dibuka, kemudian kan di main room nanti ada yang ditutup dan refleksi gitu. Nah, jadi fokusnya nanti Bapak Ibu silahkan lihat di kelompok BOR masing-masing dengan pembagian yang nanti akan saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran pada siang hari ini Bapak Ibu nanti akan mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta. Kemarin kita sudah berlatih untuk alur percakapan coaching Tirta. Yang jelas Tirta itu ketika Bapak Ibu mau melakukan coaching, anggaplah kita jelek-jelek itu ketika Bapak Ibu jadi pengawas atau kepala sekolah, Bapak Ibu mau mengobrol dengan guru Bapak Ibu, atau Bapak Ibu misalnya datang ke kelas teman Bapak Ibu tuh tidak mengetahui apapun, sehingga kita harus tujuan kita ketika kita coaching itu kan sebenarnya adalah mau mencari sesuatu hal potensi yang bisa dikembangkan oleh rekan-rekan kita begitu ya. Jadi tidak selalu harus ada masalah gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan Bapak Ibu nanti di dalam ruang kelompok atau ruang kelasnya Bapak Ibu. Agenda kita tadi ada pembukaan dan sedikit relaksasi ya, meskipun agak kurang pandai bernyanyi kita siang hari ini. Nah, dan nanti kita akan melakukan aktivitas sesi praktek coaching dan kemudian nanti akan menutup kegiatan ini pada waktu yang sudah diskenariokan seperti ini. Aktivitas sesi Bapak Ibu nanti pada saat praktek coaching kurang lebih 60 menit Bapak Ibu akan melakukan praktek coaching. Nah, siapa itu baru tepuk tangan? Praktek coaching di mana jangan lupa nanti Bapak Ibu bisa pada saat Bapak Ibu melakukan coaching kepada si coachee, maka Bapak Ibu melakukan refleksi ya pada lembar refleksinya. Kemudian begitu juga sebaliknya, sehingga nanti pada akhir sesi Bapak Ibu bisa saling menguatkan praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, nanti kita ada sesi penutup kurang lebih 15 menit mulai dari penguatan dan mengingatkan tahapan belajar selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, kesepakatan belajar kita seperti biasa, kita harus hadir secara penuh dan jangan lupa bahagia di dalam mengikuti kegiatan sesi ini. Kita ulangin lagi, Bapak Ibu harus melakukan kegiatan ini secara penuh dan jangan lupa Bahagia. bahagia. Semuanya harus bahagia. Adi harus bahagia ya. Diulangin boleh semuanya. Ya, hari ini Bapak Ibu sesuai kesepakatan kita belajar secara penuh dan jangan lupa Pak Adi lucu sekali. Ya, kita harus bahagia. Baiklah, kita akan masuk pada sesi coaching dengan pembagian kelompok seperti kemarin ya. Instruksinya hari ini Bapak Ibu praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta ya. Kemudian praktek coaching dilakukan secara berkelompok masing-masing 2 orang, tetapi karena Bu Rahma dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk secara penuh, maka ada 2 kelompok yang berisi 3 orang. Saya ingatkan kembali, ketika berisi 3 orang, maka coachingnya tetap berdua saja. Jadi kalau misalnya orang pertama mengcoaching orang kedua, maka orang ketiga mencatat
pencatat atau sebagai pemantau untuk menjadi bahan pembelajaran pada saat nanti dia akan melakukan coaching. Kemudian nanti orang kedua akan mengcoaching orang ketiga, dan selanjutnya orang ketiga yang menjadi coaching untuk orang pertama. Begitu ya alurnya. Baik Bapak Ibu, topik yang Bapak Ibu lakukan pada saat coaching merupakan situasi yang memang sudah terjadi sehari-hari. Tidak harus dikompakin topiknya, tetapi mengalir saja, begitu ya. Kemudian masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Jadi nanti satu orang durasi 15 menit, begitu bergantian 15 menit, nanti di orang ketiga selanjutnya juga seperti itu. Kemudian praktik dilakukan di ruang breakout room. Salah satu peserta di tiap breakout room akan dialihkan menjadi co-host. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan merekam kegiatannya masing-masing. Saya akan mengubah salah satunya untuk menjadi co-host ya. Nah ini jangan lupa pada saat Bapak praktek coaching usahakan mempunyai catatan untuk refleksi diri. Jadi ketika sudah selesai coaching itu Bapak Ibu bisa membuat refleksi diri seperti yang kemarin sudah dipraktekkan oleh beberapa rekan Bapak yang ada di ruangan BOR ya. Nah, ini pembagian kelompoknya seperti kemarin dan link BOR-nya seperti ini. Bapak Ibu sudah bisa mengakses di LMS ya, link BOR 1, BOR 2, BOR 3, BOR 4. Oke, baik. Nah, seperti ini. Jadi di kelompok 1 ada Bu Aminah, Bu Prita, dan Bu Rahma. Bisa secara bergantian nanti melakukan praktek coaching. Kemudian di kelompok 2 ada Pak Adi, Bu Asma, dan Pak Yitno. Dan di kelompok 3 ada Bu Darus dan Ibu Ratna. Kelompok 4 juga ada Pak Danang dan Ibu Rika. Demikian Bapak Ibu pembagian kelompoknya. Marilah kita akan melakukan praktek coaching. Saya akan membuka dulu link BOR-nya. Saya buka saja. Oke. Ini udah 4 BOR sudah saya buka. Bu Ayu, Iya, di apa namanya di LMS itu yang tercentang malah yang sudah prakteknya Bu, centang hijau, yang di latihannya malah belum. Gak apa-apa ya Bu ya? yang apanya itu? Kayak apa Bu? Yang di centangan apa nama centang hijaunya yang sudah malah yang praktek sudah tercentang hijau Bu, yang di latihan malah belum. Gak apa-apa Oh, ya di Bu? dalam LMS enggak apa-apa, Iya. mungkin. Kadang-kadang di suka begitu dia suka harusnya jam yang harusnya kan yang latihan ya yang sudah, tapi Iya, kadang-kadang tercentang. masih belum. Iya, betul. Oh, nggak apa-apa Iya. ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Iya, makasih Bu Ayu. Siap. BOR 3 siapa yang udah masuk? Oh, ini.
Bu Rika bukan di bor berapa ya Bu Rika ya? Ntar dulu saya lihat dulu di sesinya. Oh, Pak Danang yang salah. Mas Mas Danang di bor 4. Bu Rika di bor 4. Bu Rika izin, Bu Rika ada di ruang bor 4 yang dipilih. Bor 3 itu Bu Darus dan Bu Bentar ya, saya jadikan admin dulu. Mas Danang co-hostnya ya, nanti pada saat memulai langsung direkam ya Mas Danang. Iya, Bu. Bu Darus nanti yang melakukan perekaman ya pada saat berkegiatan di ruangannya. Bu Rika salah lagi nih kayaknya. Bu Rika masuk di ruangannya Pak Adi kayaknya. Loh, di sini di ruangannya Pak Adi. Pak Adi kah yang saya jadikan co-host? Oke. Siap. Pak Adi nanti pada saat memulai silakan merekam ya seluruh kegiatan aktivitas di ruang bornya. Pilih rekaman, Pak. Tinggal rekod aja kan Bu ya? Ya, ada di Bapak Ibu di rekod itu di titik 3. Bapak Ibu pilih nanti di atas paling atas tuh ada namanya manage recording. Nah, nanti Bapak Ibu klik di situ, kemudian pilih record atau start biasanya di situ. Ya, baik. Bor 4 sudah ada co-host, bor 2 Pak Adi, bor 1 yang jadi co-host. Bentar ya. Bu Aminah saya jadikan co-host ya untuk merekod kegiatan di ruang bornya. Bu Prit, mohon izin, kalau Bu Prita bagaimana, Bu? Ya, nanti Bu Aminah klik di yang titik 3 di bawah. Nah, nanti Bu Aminah itu akan ketemu tulisannya di atas manage recording. Nah, klik manage recording, kemudian rekam atau start biasanya, atau record atau start. Oke, siap. Bu Amina pakai laptop kah atau lagi pakai HP? Saya pakai laptop, Bu, cuma takutnya. Ya, Laptop saya sebab ya boleh. Jangan lupa direkam ya Pak Adi pada saat akan memulai. Soalnya nanti itu yang akan menjadi unggah tugas Bapak Ibu sekalian. Nanti downloadnya di mana Ibu? Soalnya belum pernah nih merekod-rekod. Nanti dikirim dari teman yang rekod, Bu. Iya, maksudnya setelah direkod ininya tersimpannya di mana gitu? Biasanya tersimpan langsung di bagian itu perekaman, kayak picture apa di laptop itu. Pak Adi mungkin bisa jelaskan. Iya, belum pernah ini. Atau Bu Prita aja gimana? Ya bisa sudah ya? Bisa itu, Bu. Yang penting Ibu klik aja itu yang rekam, tersimpan sendiri kok itu, Bu. Oh gitu ya? Iya. Iya, kalau tersimpannya otomatis Ibu. Cuman kalau kapasitasnya besar, itu biasanya agak lama. Ini ruang bornya yang di LMS kah atau yang kemarin ya? Yang di LMS, Bu.
Pak Adi jangan lupa merekam ya kegiatannya, Yang di silakan LMS direkam. apa Bu Darus? Yang di sesi Yang praktika? iya, yang di sesi praktek itu ada tuh bor 1 Oke. sampai bor 4. Oh iya. Ya, Bu Aminah pada saat praktek bisa mengklik yang titik 3 di bawah, kemudian pilih recording. Nanti dia akan Bu, saya di bor berapa ya, Bu? Dari tadi kok salah Bor terus. 4, situ bor 4. Salah terus. Bu Ratna belum masuk juga nih. Bu Ayu, Bu Ayu, Bu Ayu, halo, Bu Ayu izin nyampaikan. Bu Ayu, halo teman-teman, suara saya kedengaran nggak ya? Halo teman-teman, suara saya ada nggak ya? Ada, Pak. Oh ada, Bu Ayu. Bu Ayu izin Bu Ayu. Halo Bu Ayu. Bu Ayu, untuk rekamannya itu nanti masuknya ke folder drive-nya fasilitator, Bu. Krik, krik, krik. Mohon izin Bu, masih mic-nya Bu Ayu masih aktif. Bu Ayu. Bu Ayu. Ini nanti kalau kita udah ngerekam itu kan tulisannya tersimpan di ini ya, drive fasilitator. Lihat nggak? Pak Jus lihat nggak ada di situ? Mana tuh? Waktu kita ngerekam itu, sebelum kita ngerekam. Wah, nggak kelihatan, aku nggak ngeliat tadi, langsung kerekam aja. Oh, itu nanti tersimpan di Google Drive-nya fasilitator. Oh gitu. Iya, makanya saya mau nanya ke Bu Ayu dulu. Rekaman saya yang barusan tadi tersimpan nggak ya? Bu Ratna boleh bantu Bu Darus untuk merekod. Saya juga udah jadikan Bu Ratna co-host ya, jadi bisa melakukan rekod. Nah itu, ngomong sudah ngomong. Bu Ayu, halo. Dengar. Tulis chat aja, Pak. Ya? Di chat aja Kak ya. Atau kita langsung rekam aja? Tapi tulisannya tersimpan di ini sih Google Drive-nya fasilitator. Jadi saya nggak bisa ngecek hasilnya. Nah, langsung aja kita rekam lah. Tambah lagi Bu Rika ya. Mohon izin Bu Ayu, suaranya Pak Danang masuk ke bor kita itu bagaimana ya?
Masih entar coba. Harusnya tidak ada yang mendengar ya, karena ruangannya kan di breakout room semua, tidak ada yang di main room. Nanti yang di main room yang di off kan soundnya. Yang di main room di off kan kayaknya sudah bisa. Bisa semua. Di ya keluar dulu aja. Diulangin kayaknya. Iya, ulangin dulu. Nah, nanti kalau sudah Pak Yitno sudah bacain baru di off kan ini. Baru di off kan apa sih? Di off kan mic-nya. Diulangin dari awal aja, Pak. Pak Adi kok suaranya masih nembus di borku? Kirim PPT-nya.
Bu Prita udah selesai Kak Bu Prita? Tuh, Bu Prita masih praktek kah ini? Curiga Bu Prita masih praktek sama Bu Amina. Kita kayaknya cepat selesai nih Bu Ratna. Itu Bu. Alhamdulillah. Kan ini Bu, kita tidak pakai apa namanya? Saya tadi malam itu kepikiran ke Bu Darus apa kita ini buat skenario atau bagaimana? Cuman mungkin Nggak lebih usah. enak ini. Ya kan? Kalau Bu Darus saya, kalau yang di skenario gitu malah natural. kadang-kadang malah anu loh, malah kaku. Nah, itu dia. Berarti saya sudah bisa ngebaca Bu Prita ini, Bu Darus ini. Iya, saya tuh orangnya anu aja lah, slow aja lah. Otodidak aja lah. Mantap Merasa, memang senior. ya enggak. Malah saya malah bingung nanti kalau mau Daru direncanakan. suaranya ke sebelah. Oh iya Kak, maaf, maaf, maaf. Maaf. Ya, refleksi diri ya Bu Ami ya. Setelah saya di coaching tadi ya. Saya coaching Bu Ami ya tadi ya. Ya, silakan Bu Ami refleksi diri tentang coaching yang saya lakukan ke Bu Ami. Ini masih ada waktu kah kalau Bu Rama mau coaching saya? Oh gitu. Masih ada waktu kah? Nanti soalnya kita belum refleksi nih. Takutnya nggak cukup waktunya. Oke, kalau enggak Bu Rama, boleh Bu Rama coaching saya. Oh Bu, Bu Rama ada kendala. Oke, kita close ini aja Bu Ami kan sudah dapat apa namanya? Oh, saya double kah?
Aduh, saya takut tidak terekam tadi. Tanya sama pakarnya tuh, Pak Danang tuh. Pak Danang itu langsung simpan sendiri kan? Langsung otomatis kan Pak Danang ketika kita pencet manage recording itu? Kenapa Bu? Tadi kan dari Bu Ayu kan klik manage recording ya. Nah, sudah klik Ya, manage terus recording. record. Nah itu tadi tulisannya tersimpan di drive-nya fasilitator. Oh Nanti Bu Ayu gitu. ngecek nanti. Ya, Oh. Walah. ngecek. Makanya saya cari-cari kok nggak nemu ya. Ya saya takutnya nanti tidak terekam. Saya takutnya tidak terekam itu. Ya, kalau rekaman itu biasanya nanti dia prosesnya ketika sudah selesai, tidak langsung kadang-kadang karena dia prosesnya kan. Tapi pasti tersimpan ya Bu Ayu ya? Biasanya tersimpan. Jadi kayak kemarin kegiatan kita kemarin itu biasanya kan kalau saya buat bor itu juga dia ada tersimpan tuh di Oh, ada masing-masing bor. folder-foldernya gitu ya? Jadi nanti dia akan semua yang sudah saya buat bor itu rekamannya ya akan tampil. Meskipun saya tidak merekam satu-satu, hanya di main room yang saya rekam, tetap yang bornya juga akan Juga ikut tampak, ya. akan ikut. Berarti ini teman-teman yang lain nggak perlu nyari-nyari ya? Iya. Nah, biasanya kalau saya jadikan Bapak Ibu co-host di drive co-host yang ditunjuk co-host itu di drive-nya juga kadang terikut karena kan dia terlink ya pada saat saya mengundang Bapak Ibu kan menggunakan akunnya Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau saya tunjuknya di co-host itu terikut juga gitu loh. Tersimpan juga di drive-nya terkadang seperti itu. Tapi kalau tidak ada kayak kami dulu waktu pelatihan menjadi fasil kan begitu ya, karena panjang yang ada di tempatnya fasil kami, waktu itu kami masih jadi peserta fasil kami, itu sangat besar, nah itu kami potong-potong. Nah, terus dulu tuh sebenarnya ada, kan kalau drive-nya Bapak Ibu kan dikasih kapasitas juga kan. Nah, biasanya itu dia terekam. Kalau dulu kan kami tidak dipinjamin akun gitu. Jadi kita pakai akun pribadi yang kapasitasnya rendah. Dulu tuh saya diajarin tapi kok sudah lupa ya cara merekam manual gitu loh menggunakan. Jadi dia tersimpannya di komputer kita, tidak di drive, tapi di komputer kita. Nah, tapi bisa terekam. Nah, sejak karena drive kami kecil, jadi kami tuh merekamnya manual dan itu lebih memudahkan kami ketika kami rekam gitu pas bagian kami sehingga pada saat kita mau mengunggah tugas itu dulu nggak harus motong-motong punyanya fasil. Nah, tapi kalau tadi Bapak Ibu merekam di masing-masing bornya itu, dia nanti tidak jadi satu, dia terpisah-pisah. Ada yang main room, ada di rekaman yang masing-masing bor gitu biasanya kelas gitu. Baik Bapak Ibu sudah berkumpul semua. Ini kelompok asik banget ini masih kelompok 2 ini. Boleh kelompok 2 kembali ke main room kayaknya sangat hangat sekali ya. Kayaknya sangat seru sekali di kelompok 2 sampai lupa dia kembali. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semua sudah melakukan praktek coaching dan saya perhatikan sudah ada mulai perubahan-perubahan daripada yang kemarin ya. Nah, kita akan melakukan refleksi setelah ini. Ada ya saya. Ini kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Nah, tuh. Bentar. Suka aneh ini memang laptopnya nih. Nah, kita akan melakukan refleksi aktivitas pembelajaran atau aktivitas praktek yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi. Bapak Ibu kira-kira pada saat Bapak Ibu melakukan coaching, apa yang meningkat di diri Bapak Ibu
daripada latihan kemarin? Boleh di kolom chat langsung ditulis, misalnya Bu Darus meningkatnya apa, Mas Danang meningkatnya apa, Bu Aminah, nah sudah mulai meningkat ya, bisa merekod sudah ya, sudah bisa mulai merekam. Yang penting langkahnya dulu yang bisa. Silakan di kolom chat. Oke. Yang berkaitan dengan kompetensi inti coaching ya, Bapak Ibu. Oke, sudah banyak yang masuk. Untuk Bu Prita, rasa empati berarti kehadiran penuh ya. Bu Prita sudah mulai memperhatikan, menjadi pendengar yang lebih baik. Wah, ini hebat ini Pak Adi, bisa menerawang, bisa jadi nanti ya. Penerawang, lebih menerawang lebih jauh. Bu Rahma lebih rapi bahasanya, lebih terstruktur dari kemarin ya. Jadi bisa lebih tertata ya. Meningkatnya kemampuan mencari kata kunci. Nah, ini. Jadi kata kunci kita perhatikan. Kalau kita hadir present secara penuh, maka kadang-kadang apa yang disampaikan oleh Koci itulah yang bisa menjadi kata kunci bagi kita untuk pertanyaan selanjutnya. Bu Darus lebih rapi alurnya, ya betul. Tidak kayak kemarin kita kebingungan ya. Pertanyaan lebih jelas Bos Maina dari yang kemarin, betul. Ya, bagus sekali. Lebih santai dan tenang, iya betul. Bu Aminah meningkat rasa percaya diri, bisa juga menjadi pendengar yang lebih baik. Bu Ratna sudah sangat meningkat cara berkomunikasi, mengirim masalah dari Koci, namun terasa seperti ya betul. Nah, inilah yang perlu kita terapkan. Jadi kita itu menggali potensi yang dimiliki oleh para koci, tapi serasa itu tidak menjadi pertanyaan gitu loh. Jadi kayak serasa kita tuh tidak digurui gitu, atau tidak di-justice gitu ya. Nah kan hindari kata untuk menghakimi, melabeling dan sebagainya, menuduh dan sebagainya. Jadi kita tuh ngobrol seperti biasa aja, kayak kita lagi ngegosip gitu ya. Tetapi tahu-tahu dia sudah bisa mengeluarkan segala sesuatu yang ada dirinya, apakah potensinya atau apakah itu permasalahan-permasalahan yang dialaminya, bahkan pemikiran-pemikiran terbukanya atau pemikiran-pemikiran majunya yang ingin dia sampaikan. Nah, Bapak Ibu, setelah ini nanti Bapak Ibu akan ada di ruang elaborasi bersama instruktur. Seperti biasa, Bapak Ibu nanti membuat kalimat pertanyaan refleksi, menjawab kalimat pertanyaan refleksi ini, atau nanti bisa didiskusikan oleh instrukturnya ya, apabila Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat dengan cara coaching ini tadi. Kemudian bagaimana ketika Bapak Ibu menjadi pengawas sekolah memaksimalkan keterampilan coaching ini agar potensi kepala sekolah itu meningkat. Nah, kalau pengawas sekolah berarti Bapak Ibu melakukan coachingnya kepada si kepala sekolah. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, maka bisa melakukan proses coaching itu kepada seluruh warga sekolah. Bisa kepada guru, bisa kepada murid-muridnya, bisa kepada penjaga sekolah atau orang-orang yang terlibat di dalam sekolah, termasuk kepada orang tua siswa, karena orang tua siswa kan biasanya bagian daripada komite sekolah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dalam sebuah coaching itu atau penggalian segala sesuatu di mana kita ingin suara siapa ya? Sebentar, ini ada tapi bedanya adalah kami berada di Bu Darus juga ada kegiatan kayaknya. Ya, di dalam coaching tersebut. Maaf Bu, ada 2 Zoom. Iya, makanya saya lihat loh ada Zoom lagi. Ada Zoom di dalam Zoom dia. Ya.
seperti kita ketahui bahwa coaching ini adalah proses di mana kita membantu coach kita untuk kenali potensi dirinya masing-masing di dalam mengatasi segala sesuatu yang terjadi ya, mau permasalahan atau mau pengembangan dirinya dan sebagainya. Nah, coaching ini sangat erat dengan kemitraan. Kemitraan itu yaitu tadi sejajar, jangan merasa ketika kita nih paham sekali gitu, terus kita menggurui. Nah, itu tidak akan terjadi coaching yang baik seperti itu. Tapi kita menjadi mitra, partner ya, sahabat, berbagi cerita ya, kayak Pak Danang sama Bu Rika lah, kayak adik kakak gitu ya, serasa adik, serasa kakak, jadi ngobrolnya ngalir gitu. Dalam suatu percakapan itu memang perlu kreativitas kita untuk mudah menggali. Kayak Bu Ratna tadi sudah, sekarang tuh lebih mudah Bu, kita bertanya tapi serasa kayak bukan bertanya gitu, kayak ngobrol biasa aja. Nah, seperti itu. Sehingga apa yang kita tanyakan itu memicu si coach untuk membuka pikirannya atau mengeluarkan segala sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Bahkan kita tuh kadang-kadang takjub gitu loh. Oh, selama ini kalau kita ajak dia kok malas, padahal dia tuh punya potensi. Nah, akhirnya kita gali seperti itu, maunya seperti apa sih? Oh, ada orang-orang itu kayak dulu di Kutim ya, Bapak temannya tuh kalau disuruh-suruh yang yang berpikir secara jelimet gitu, disuruh membuat program itu sulit. Tetapi ketika dia disuruh membantu dalam sebuah kegiatan maunya gelar budaya gitu, dia apapun dia bisa lakukan. Bahkan dia bisa membuat kreativitas yang mendukung dari kegiatan gelar budaya itu. Nah, hal-hal tersebut yang kadang-kadang kita memang tidak sering menangkap gitu. Kita dulu punya rekan ya, Pak Danang itu tahu rekan itu kalau diperintahin disuruh pokoknya ruangannya tuh berantakan sekali. Tapi kalau untuk kegiatan pameran dan sebagainya dia tuh all out gitu. Nah, memang ada yang seperti itu. Setiap manusia itu berbeda, sama lah seperti dengan anak-anak kita kan mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai potensi yang berbeda-beda. Nah, sehingga kompetensi coaching yang kita miliki itu harus kita perkuat. Kita harus hadir secara penuh ketika kita memang berniat dengan menggunakan alur tirta tadi, kita punya tujuan untuk membangkitkan nih potensi teman-teman kita ini. Nah, maka kita harus hadir secara penuh. Kita harus hadir. Jangan kita pengen tahu dia bisa apa, tapi kita tidak ada di situ gitu loh. Atau tidak, kita tuh mau dengar dari orang lain. Nah, itu agak susah gitu ya. Tapi kita harus hadir berhadapan gitu langsung dengan si coaching-nya. Kemudian kita memang lebih banyak mendengarkan dulu. Kadang-kadang seseorang itu pengen didengar gitu ya. Banyak sekali termasuk saya itu kadang-kadang kita tuh kan cari pelampiasan ke organisasi A, ke organisasi B, ngapain sih repot-repot. Kadang di rumah itu sudah tidak punya waktu untuk mendengarkan kita gitu. Mau ngobrol sama anak punya urusan sendiri atau kemudian tidak nyambung. Mau ngobrol sama suami pulang udah lelah. Kadang-kadang kita mau ngomong, sementara perempuan itu punya 20.000 kata sehari yang harus diungkapkan. Kan repot ya kalau saya tertahan gitu. Nah, kemudian seperti tadi Bu Ratna bilang, melontarkan pertanyaan itu dengan banyak sekali perbendaharaan kata yang membuat pertanyaan itu kesannya sebenarnya bukan bertanya, tapi seperti bercerita saja atau ngobrol. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan alur percakapan tirta itu ya seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ketika Bapak Ibu sudah mempunyai tujuan, kemudian mengidentifikasi apa yang terjadi, baru Bapak Ibu membuat rencana aksi itu si coach itu bisa mengembangkan idenya sendiri sehingga dia mempunyai tanggung jawab untuk berkomitmen di dalam melaksanakan apa yang menjadi tujuan daripada dirinya. Nah,
Tugas selanjutnya nanti Bapak Ibu akan mengunggah tugas di ruang kolaborasi dengan due date tanggal 1 Oktober. Mudah-mudahan malam ini itu sudah bisa tertampak ya, tapi biasanya paling lambat itu kalau tidak tengah malam, pagi itu baru keluar itu, terekam di dalam drive saya hasil daripada rekaman kita yang kita lakukan pada hari ini. Nanti akan saya bagikan di dalam grup. Mudah-mudahan masih sempat saya tandain. Tadi yang kayak kemarin itu sudah saya tandain. Ini percakapan bor 1, percakapan bor 2 dan sebagainya. Nanti saya akan bagikan yang latihan maupun yang praktek hari ini juga. Kemudian nanti selanjutnya Bapak Ibu juga punya tugas di demonstrasi kontekstual pada tanggal 3 Oktober, due date-nya. Bapak Ibu perhatikan due date-nya ya. Jadi jangan sampai terlambat. Usahakan kalau memang due date-nya tanggal 3 Oktober, sebelum itu kalau bisa sudah diselesaikan, tapi paling tidak tepat waktu di tanggal 3 Oktober sampai dengan jam 11 malam ya. Kemudian nanti Bapak Ibu perhatikan di rubrik penilaiannya. Jadi sering sekali ada beberapa tugas yang Bapak Ibu lakukan tapi tidak sesuai dengan keinginan gitu atau tujuan daripada di penilaian. Jadi ketika Bapak Ibu mau membuat mengunggah tugas, diperhatikan dulu rubriknya. Kalau misalnya ini ada yang kurang, Bapak Ibu masih punya kesempatan atau waktu untuk memperbaiki bahan unggahan Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu perhatikan, nih tanggal 28 September berarti besok jurnal dwi mingguannya yang ke-7 Bapak Ibu perhatikan ya. Boleh jurnal dwi minggu kan itu cuman memilih itu ya, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian topik-topik apa yang sudah diselesaikan, refleksinya refleksi perasaan Bapak Ibu selama pengalaman menggunakan ya yang ada di dalam LMS itu. Jadi tugas-tugas Bapak Ibu sesuaikan dengan yang ada di LMS saja supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, kemudian nanti pada tanggal 2 Oktober itu berarti hari Rabu ya. Tanggal 2 Oktober hari Rabu kita akan elaborasi pemahaman di jam 13 sampai di jam 14. Tapi ini kadang waktunya akan kita sesuaikan dengan admin kita ya. Karena biasanya terkadang elaborasi ini kan disesuaikan dengan kesiapan daripada instruktur yang ada. Biasanya ada surat yang mendahuluinya ya. Nah, kemudian nanti ada tugas di koneksi antar materi. Agak banyak ya, tapi ini kan yang sudah sering kita lakukan. Biasanya kalau di modul, setiap modul, di modul akhirnya, kayak modul 1, di modul 1.4 itu kan memang kegiatannya lebih banyak daripada modul awalnya. Nah, begitu juga di modul 2 ini, maka di modul 2.3 memang tugasnya itu lebih padat dibandingkan di modul 2 awal. Nah, begitu juga nanti di modul akhir, di modul ketiga itu semakin banyak kreativitas-kreativitas atau aktivitas Bapak Ibu yang dituntut gitu loh. Terjadi pengembangan diri Bapak Ibu selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Kriteria penilaiannya nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kemudian aksi nyata itu bukti karya untuk di poin 2.3 ini jadwalnya masih cukup panjang, due date-nya itu tanggal 23 November 2024. Ya, Bapak Ibu. Oke, nanti diunggah seperti biasa. Nah, dan saya ingatkan kembali, setiap modul itu ada tes awal dan tes akhir. Jadi Bapak Ibu setelah elaborasi tanggal 2 atau 2 ya, kemudian tanggal 3 Bapak Ibu mengunggah tugas demonstrasi kontekstual, maka di tanggal 4-nya Bapak Ibu akan menghadapi tes akhir paket modul 2. Nah, untuk itu Bapak Ibu waktunya adalah 60 menit dari jam 8 dibukanya. Ini saya ingatkan kadang-kadang kita lupa ya pas sudah kelewatan gitu tes akhirnya. Untung kadang-kadang adminnya tuh kalau masih baik
saya hubungin, dia bisa membuka kembali. Tapi ya itu, nilainya pasti akan berkurang karena waktunya udah lewat. Nah, jadi Bapak Ibu itu soalnya ada jumlah 18 soal kurang lebih berhubungan dengan, paket modul 2 ya, berarti, berkebutuhan kepada murid ya, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid mulai dari modul 2.1 sampai dengan modul 2.3 yang berupa, coaching ini. Oke, kopi hangat warnanya pekat, boleh dikasih cakep? Cakep. Nah, saya ulangin lagi deh. Kayaknya sudah mulai begitu lihat, wah tugasnya banyak sekali, apalagi Pak Jusriyadi nih, waduh, yang kemarin aja belum, ini sudah banyak lagi tugas menanti. Oh ya, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, mulai dari alur merdekanya, mulai dari diri, terutama di forum diskusi, ruang eksplorasi konsep, Bapak Ibu memberi komen saja lah di situ, komen atau pertanyaan agar kehadirannya itu tampak. Soalnya saya mau menghadirkan semua, nanti ketika diperiksa oleh Satker loh, yang ada nih cuma 2-3 orang, kenapa Bu Ayu ini menghadirkan semuanya gitu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan di forum diskusi itu membuat kalimat-kalimat pertanyaan kah, atau merespon dari pernyataan teman-temannya, menjawab pertanyaan dari teman-temannya, itu udah bisa dianggap kehadiran. Meskipun nanti ya kehadirannya pasti terlambat ya gitu. Mungkin itu ya. Saya ulangi lagi pantun saya sebelum saya tutup. Kopi hangat, warnanya pekat. Salam sehat, tetap semangat. Oke, kelapa santan biji selasi cukup sekian dan terima kasih. Mari kita melakukan foto bersama. Mohon diaktifkan kameranya semua. Oke, 1, 2, senyum semua. Sekali lagi, Bu Rahma riwah ya dengan adiknya. 1, 2. Oke. Boleh, jempol nggak boleh ya? Jempol nggak boleh. Berarti semangatnya aja. Oke, siap 1, 2. Oke. Kenapa dia ini? Oke, siap. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di modul 3, modul akhir ya. Oke, semangat. Sama. Geleng-geleng Pak Jusriyadi. Bapak Ibu banyak tugasnya. Saya juga banyak di tugas saya. Saya harus memeriksa semua satu-satu yang belum saya periksa ini ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Iya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Salam, mohon maaf apabila selama kegiatan ada yang kurang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Ayu. Terima kasih banyak. Iya, Terima kasih banyak. Oke.